kita mendengarkan satu pengajaran yang mengatakan bahwa jalan menuju ke surga itu bukan hanya melalui Yesus tetapi dengan berbuat baik pun juga seseorang bisa masuk ke surga. Seseorang masuk ke surga, seseorang finishing well. Kita hidup di dunia ini berada di dalam perjalanan menuju finishing well. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama, orang itu harus ginosko dengan Yesus, mengenal Yesus, menyatu dengan Yesus. Bukan sekedar percaya, tapi harus punya ikat janji, punya hubungan dengan Yesus. Akulah pokok anggur yang benar. Yang kedua adalah orang itu harus hidup di dalam kasih mengasihi Yesus, yang artinya orang itu harus hidup di dalam ketaatan. Orang yang hidup di dalam ketaatan artinya orang yang hidup di dalam kesalehan. Jadi dua-duanya penting untuk kita finishing well, menuju kepada kekekalan, masuk ke surga. Jadi kalau cuma percaya Yesus tetapi kita tidak taat, sorry pintu surga tertutup. Tetapi kalau orang hanya hidup di dalam kesalehan, dia berbuat baik saja, tetapi dia tidak menyatu dengan Yesus, sorry juga, karena masuk ke surga, masuk kepada kekekalan itu harus dua-duanya. Nah, kenapa ada banyak orang yang sekarang mengatakan buat apa percaya Yesus tetapi hidupnya nggak benar, hidupnya bejat, Lalu orang mengatakan masuk surga itu bukan hanya percaya Yesus, tetapi tanpa Yesus juga orang bisa masuk ke surga. Kenapa? Banyak sekali orang terpengaruh dengan pengajaran seperti itu. Mengapa? Karena banyak orang Kristen yang hidupnya asal-asalan. Karena banyak orang Kristen yang mengatakan percaya kepada Yesus, tetapi tidak berjuang di dalam kesucian, tidak berjuang di dalam ketaatan. Akhirnya apa? Orang Kristen jadi batu sandungan. Orang Kristen jadi batu sandungan. Ngaku percaya Yesus, ngomongnya firman Tuhan terus, kesaksian terus, tetapi kelakuannya no. Jadi bicara masuk surga bukan sekedar percaya Yesus, tapi harus menyatu dengan Yesus, mengenal Yesus, menyatu dengan Yesus. Dan orang yang menyatu dengan Yesus punya ciri, punya tanda. Tandanya dia mengasihi Yesus. Dan orang yang mengasihi Yesus punya ciri, punya tanda. Tandanya dia berjuang di dalam ketaatan. Jadi itu semuanya harus ada di dalam kita. Makanya Alkitab mengatakan banyak sekali yang terpanggil, tetapi yang terpilih itu sedikit. Nah, kita harus masuk pada golongan yang sedikit itu, dan itu tidak mudah. Kita harus masuk kepada golongan yang sedikit, yang terpanggil itu banyak. Orang Kristen banyak, orang yang percaya Yesus banyak yang terpanggil, tetapi yang terpilih itu sedikit. Nah, tadi sudah dijabarkan, ginosko, mengasihi, ketaatan dan lain-lain, dan itu semuanya harus ada di dalam kita. Harus ada, bukan cuma satu. Percaya saja, nggak cukup. Nah, jadi mari kita tidak menjadi batu sandungan, dan juga mari kita memastikan bahwa kita ada di dalam perjalanan menuju kepada kekekalan. Kita di dalam perjalanan menuju finishing well. Hidup ini hanya sekali. Begitu kita mati nanti tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan. Jangan sampai kita hafal semua isi Alkitab ini. Tetapi sebetulnya kita nggak nyatu dengan Tuhan, nggak ginosko dengan Tuhan. Kita nggak mengenal Yesus. Ingatlah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Dan saya akhiri dengan firman Allah yang mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan bagi saya yang mengasihi Allah, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita mengasihi Allah, yang artinya kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita mengasihi Allah, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mau susah, mau senang, mau sulit, kesulitan kita itu mendatangkan kebaikan. Apa yang kita hadapi, semua keadaan kita, yang kita hadapi semuanya akan dibalik oleh Tuhan, mendatangkan kebaikan. Kita nggak perlu takut dengan masalah, kita nggak perlu takut dengan segala sesuatu yang kita hadapi, karena Allah akan balik semuanya menjadi kebaikan. Diubah, bahkan Allah berkata kutuk, Tuhan ubahkan menjadi berkat. Tetapi apakah sungguh kita mengasihi Allah? Kita tunduk kepala, kita berdoa.